Halo, perkenalkan nama saya Odelia Tesau. Saya mahasiswa semester 6 program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Nusa Cendana Kupang dengan NIM 20011180008. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang manajemen berbasis sekolah. Dalam dunia pendidikan atau dunia sekolah tidak akan pernah terlepas dari adanya sarana dan prasarana. Untuk menciptakan sekolah yang bersih dan rapi serta pembelajaran yang efektif sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan bagi murid maupun guru dibutuhkan suatu manajemen sarana prasarana. Diketahui terdapat ruang lingkup dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan, yaitu perencanaan, pengadaan, peraturan, penggunaan, dan penghapusan. Kelima ruang lingkup tersebut saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Semua ruang lingkup tersebut harus dilaksanakan agar terjadi manajemen sarana prasarana yang baik. Namun dalam melaksanakan manajemen sarana prasarana pendidikan tersebut pasti terjadi suatu permasalahan atau hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi dalam manajemen sarana prasarana pendidikan. Jadi, kepala sekolah harus bertindak dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh bawahan. Perbuatan yang dilakukan oleh para guru, siswa, staf, orang tua siswa tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab kepala sekolah. Dengan waktu dan sumber yang terbatas, seorang kepala sekolah harus mampu menghadapi berbagai persoalan. Dengan segala keterbatasan, seorang kepala sekolah harus dapat mengatur pendistribusian tugas secara cepat serta dapat memprioritaskan bila terjadi konflik antara kepentingan bawahan dengan kepentingan sekolah. Kepala sekolah harus berpikir secara analitik dan konsepsional. Kepala sekolah harus dapat memecahkan persoalan melalui satu analisis, kemudian menyelesaikan persoalan dengan satu solusi yang fleksibel, serta harus dapat melihat setiap tugas sebagai satu keseluruhan yang saling berkaitan. Profesionalisme merupakan sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen daripada anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesinya. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, seorang kepala sekolah haruslah orang yang profesional. Secara profesional, seorang kepala sekolah memiliki tugas-tugas sebagai berikut. Kepala sekolah berperilaku sebagai saluran komunikasi di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Segala informasi yang berkaitan dengan penyelenggara pendidikan di sekolah harus selalu terpatuhi oleh kepala sekolah. Kepala sekolah adalah seorang mediator atau juru penengah dalam lingkungan sekolah sebagai suatu organisasi. Di dalamnya terdiri dari manusia yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda yang bisa menimbulkan konflik. Untuk itu, kepala sekolah harus jadi penengah dalam konflik tersebut. Kepala sekolah adalah seorang politisi. Kepala sekolah harus dapat membangun hubungan kerjasama melalui pendekatan persuasi dan kesepakatan kompromisme. Peran politis kepala sekolah dapat berkembang secara efektif apabila yang pertama dapat dikembangkan prinsip jaringan saling pengertian terhadap kewajiban masing-masing. Yang kedua, terbentuknya analisis atau koalisi
seperti organisasi, profesi, OSIS, BP3, komite sekolah, dan sebagainya. Yang ketiga, terciptanya kerjasama cooperation dengan berbagai pihak sehingga aneka macam aktivitas dapat dilaksanakan. Kepala sekolah adalah seorang diplomat. Dalam berbagai forum pertemuan, kepala sekolah adalah wakil resmi dari sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah harus mampu mengambil keputusan-keputusan sulit. Tidak ada satu organisasi pun yang berjalan mulus tanpa masalah. Demikian pula sekolah sebagai suatu organisasi tidak luput dari persoalan dan kesulitan-kesulitan. Dan apabila terjadi kesulitan-kesulitan, kepala sekolah diharapkan berperan sebagai orang yang dapat menyelesaikan persoalan yang sulit tersebut. Dalam menjalankan kepemimpinannya, selain harus tahu dan paham tugasnya sebagai pemimpin, yang tak kalah penting dari itu semua adalah seyogianya kepala sekolah memahami dan mengetahui perannya. Adapun peran kepala sekolah dalam menjalankan perannya sebagai manajer seperti yang pernah oleh peranan hubungan antara perseorangan, peranan informasional sebagai pengambil keputusan. Banyak faktor yang dapat menghambat tercapainya kualitas profesional kepemimpinan kepala sekolah, antara lain berkaitan dengan proses pengangkatan seorang kepala sekolah yang tidak transparan, rendahnya motivasi dan etos kerja, kurangnya disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, seiringnya datang terlambat, sempitnya wawasan kepala sekolah, serta banyak faktor lain. Wadah-wadah yang telah dikembangkan dalam pembinaan kemampuan profesional kepala sekolah cukup banyak, seperti musyawarah kepala sekolah atau MKS, kelompok kerja kepala sekolah atau KKKS, serta pusat kegiatan kepala sekolah PKKS. Di samping itu, peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan dengan program sarjana atau pasca sarjana bagi para kepala sekolah sesuai dengan bidang keahliannya, sehingga tidak terlepas dari koridor disiplin ilmu masing-masing. Dengan mengefektifkan MKKS, semua kesulitan dan permasalahan yang dapat dihadapi oleh kepala sekolah dalam kegiatan pendidikan dapat dipecahkan dan diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Kelompok diskusi profesi juga sangat penting, artinya sehingga perlu dibentuk untuk mengatasi tenaga kependidikan yang kurang semangat dalam melakukan tugas-tugas kependidikan di sekolah. Kelompok diskusi profesi dapat melibatkan pengawasan sekolah, komite sekolah, atau orang lain yang ahli dalam memecahkan masalah yang dihadapi kepala sekolah dan tenaga kependidikan. Hal ini adalah tersedianya buku yang dapat menunjang kegiatan sekolah dalam mendorong visi menjadi aksi, karena akan sangat sulit untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme kepala sekolah jika tidak ditunjukkan oleh sumber belajar yang memadai. Selain itu, kepala sekolah harus memiliki visi dan misi serta strategi manajemen pendidikan secara utuh yang berorientasi kepada mutu. Strategi ini dikenal dengan manajemen mutu terpadu atau MMT, atau kalau dunia bisnis dikenal dengan nama Total Quality Management atau TQM, yang merupakan usaha sistematis sifat layanan yang harus diwujudkan oleh kepala sekolah agar pelangganan cara terarah dan berkesinambungan.
Peningkatan profesionalisme kepala sekolah perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dan terencana dengan melihat permasalahan-permasalahan dan keterbatasan yang ada, sebab kepala sekolah merupakan pemimpin pendidikan yang juga bertanggung jawab dalam meningkatkan profesionalisme pendidik atau guru serta tenaga kependidikan lainnya. Kepala sekolah yang profesional akan mengetahui kebutuhan dunia pendidikan. Dengan begitu, kepala sekolah akan melakukan penyesuaian-penyesuaian agar pendidikan berkembang dan maju sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui strategi perbaikan mutu inilah diharapkan dapat mengatasi masalah rendahnya mutu pendidikan yang mengoptimaliskan segala sumber daya yang terdapat di sekolah. Upaya peningkatan profesionalisme kepala sekolah merupakan proses keseluruhan dan organisasi sekolah serta harus dilakukan secara berkesinambungan karena perubahan yang terjadi selalu dinamis serta tidak bisa diprediksi, sehingga kepala sekolah maupun tenaga kependidikan harus selalu siap dihadapkan pada kondisi perubahan. Ada istilah seorang tenaga pendidik yang tadinya profesional belum tentu akan terus profesional, begitupun sebaliknya. Sekian penjelasan dari video saya, terima kasih.